Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas berkat perlindungan Tuhan boleh menjadi bahagian kami hingga pada saat ini. Tuhan, sementara kami akan belajar dari firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar firman ini boleh kami pahami dan bahkan boleh kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Besertalah dengan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 2 April 2023. Judulnya adalah Pilihan yang Kekal. Wahyu 14 adalah pekabaran belas kasihan Yesus yang terakhir kepada dunia yang jatuh dan memberontak. Yang telah selama sekitar 6.000 tahun tenggelam dalam dosa dan kejahatan. Akan tiba suatu hari ketika setiap manusia di planet bumi ini akan membuat keputusan akhir mereka yang tidak dapat dibatalkan, baik untuk atau melawan Yesus. Pekabaran kitab Wahyu mengenai kebenaran Kristus yang membebaskan kita dari penghukuman dosa, serta atas cengkraman dosa dalam hidup kita akan selalu menggema di seluruh dunia. Bacalah Matius 24 ayat 14 dan bandingkan dengan Wahyu 14 ayat 6. Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Wahyu 14 ayat 6 berbunyi demikian. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Janji apakah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya mengenai penyebaran Injil di seluruh dunia tepat sebelum kedatangannya kembali? Yesus berjanji bahwa Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia dalam Matius 24 ayat 14. Menemukan penggenapan terakhirnya dalam pekabaran akhir zaman Kristus dalam Wahyu 14 ayat 6 yang berkata bahwa Injil akan diberitakan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. 3 kali dalam Wahyu 22, Yesus berkata bahwa Dia akan datang segera. Seperti dalam Wahyu 22 ayat 7, ayat 12, dan ayatnya 20. Dalam konteks kedatangannya segera, Tuhan kita menambahkan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus menguruskan dirinya. Terdapat dalam Wahyu 22 ayat 11. Wahyu bergerak ke satu klimaks yang mulia, di mana setiap orang dituntun memutuskan atau melawan Kristus. Tentunya setiap hari oleh pilihan-pilihan kita, bahkan dalam apa yang disebut hal-hal kecil, kita membuat pilihan berpihak atau melawan Yesus. Tidak mungkin bagi seseorang yang terus-menerus membuat pilihan yang salah dalam hidup mereka sekarang, tiba-tiba pada krisis terakhir akan ada di pihak Yesus, terutama ketika seluruh kekuatan jahat melawan mereka. Sekarang, hari ini, dan setiap hari kita harus memilih untuk setia kepada Kristus dan kepada perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Seperti yang dikatakan oleh Ellen G. White, Yesus tidak pernah mengubah tabiatnya pada kedatangannya. Pekerjaan transformasi harus dilakukan sekarang. Kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Last Day Events halaman 295. Bagaimanakah Allah membentuk tabiat kita?
Apakah sarana yang Dia gunakan bagi kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia? Apakah yang dapat kita lakukan untuk sepenuhnya mengizinkan Roh Kudus mengubah kita menjadi lebih seperti Yesus? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan telah memelihara kami, memberikan kepada kami pemahaman pengertian. Betapa kami harus sungguh-sungguh untuk mengambil keputusan untuk selalu berpihak kepada Kristus. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh bertumbuh di dalam kerohanian kami, semakin hari semakin menyerupai tabiat Kristus. Dan bila Yesus datang, kami pun ikut dalam bagian umat-umat tebusan itu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.